Hai. Disclaimer untuk Anda semuanya, kalau program yang satu ini sudah diproduksi dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dan social distancing. Dan sebentar lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Halo, hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Selalu senang kalau misalnya bertemu dengan rekan-rekan media semua yang bergabung bersama kita hari ini. Dan selamat datang tentunya di Virtual Press Conference, The New Face of Head and Shoulders. Di mana hari ini kita akan ketemu langsung secara eksklusif dengan the new face-nya. Siapa sih kira-kira ya? Tentunya bakal kita kasih tahu nanti. Well, anyway, sekali lagi terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang tentunya semangat juga untuk bisa ngobrol bareng sama kita di sini. Dan tentunya bareng sama aku, Aryo Asungkoro, yang akan menemani Anda sampai dengan akhir acara nanti. Di awal, aku mau mengingatkan kalau rekan-rekan media semuanya mohon kesediaannya untuk bisa mematikan mic Anda masing-masing. Jadi silahkan di-mute aja agar tidak mengganggu jalannya acara sampai dengan akhir acara nanti. Nah, mungkin juga ada di antara Anda yang sudah kira-kira sekarang menebak-nebak nih ya, siapa sih the new face-nya dari Head and Shoulders yang akan tampil hari ini? Well, aku juga penasaran sih. Enggak deng, anyway, aku udah ketemu langsung. Wih, she's so pretty actually. Dan kita akan ketemu langsung hari ini ya. Kalau penasaran siapa, nggak apa-apa. Sambil penasaran, sambil dijawab aja ya. Tebak-tebak berhadiah. Kira-kira siapa nih akan menjadi the new face of Head and Shoulder lewat DM ke Instagramnya @mramedia. Yuk, buruan kasih tahu ke kita. Langsung diketik sekarang juga gitu ya. Kasih tahu siapakah kira-kira the new face of Head and Shoulder yang akan tampil hari ini gitu ya di sebelah kita dan akan ngobrol-ngobrol di sini. Nantinya kita punya voucher entertainment senilai Rp1 juta untuk 2 orang yang beruntung. Nah, saya nggak akan lama-lama lagi karena pastinya semua juga udah mulai penasaran. Saat ini saya mau ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih. Mengundang perwakilan dari Head and Shoulder. Ada Mbak Anggia Pulungan selaku Hair Care Brand Director P&G Indonesia. Untuk siapa tahu bisa ngasih clue ke kita buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini gitu ya. Akan tentang siapakah orang yang akan secara eksklusif diperkenalkan hari ini sebagai the new face of Head and Shoulders. Hai, selamat siang. Apa kabar? Baik. Aku pikir dirimu brand ambassador-nya karena sama cantiknya ya. Bahagia, sibuk banget pasti ya mempersiapkan ini semua ya. Lumayan, tapi senang banget akhirnya bisa ketemu lagi sama teman rekan-rekan media dan bisa memperkenalkan brand ambassador kita yang baru, the new addition to our family. Jadi udah gak sabar nih pengen share juga sama rekan-rekan media. Well, that's actually gak coba dirimu yang deg-degan, aku juga deg-degan banget sudah memperkenalkan wanita cantik yang satu ini gitu ya. Tapi oke, ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan titipan dari jutaan masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan media pastinya. Kan kita tahu mengenal iklan yang sangat fenomenal tentang Head and Shoulder. Ada Mas Jo Taslim yang ngomong Head and Shoulder-nya tuh kayak salah mulu ketika take ya kan. Pun kita juga kadang-kadang suka agak, kalau bahasa Jerman ya, kita bilang keceletot ya, you know, like kayak slip tongue gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang bagaimana penyebutan dari Head and Shoulder atau pronunciation-nya, yang benar tuh gimana sih Mbak Gia? Waduh, sebenarnya nggak ada yang benar sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Serius? Gitu ya? Jadi sebenarnya boleh sebutinnya Head and Shoulders, bisa nyebutin Head and Shoulders, apa aja yang penting orang Indonesia familiar sama brandnya dan kita mau mereka bisa lebih gampang nyebutinnya ya gitu, karena emang brandnya sendiri emang agak susah ya sebutinnya. Tapi kita mau make sure kayak konsumen Indonesia selalu mendapatkan yang produk yang terbaik, yang selalu bisa memberikan kesehatan kulit kepala dan menghilangkan ketombe. Jadi nggak usah malu-malu, takut salah sebutin nih, kadang kan suka malu ya gitu. Tapi kalau mau pilih Head and Shoulders, boleh bilang Head and Shoulders, bilang Head and Shoulders. Ya seenaknya aja sih gitu ya. Semuanya benar. Semuanya benar, berarti Head and Shoulder, Head and Soldier gitu semuanya boleh? Head and Solidar juga boleh gitu ya. Wow, ini brand tersantuy yang aku kenal. Semuanya boleh dan semuanya bisa diucapkan. Yang penting khasiatnya memang tetap sama. Betul. There you go. Menarik banget, dan hari ini kita akan secara eksklusif memperkenalkan tentang the new face of Head and Shoulder, bener ya? Iya. Oke. What do you think about it? Kalau kita sih senang banget akhirnya bisa mendapatkan artis kekinian gitu ya, yang sangat inspiratif banget. Jadi kita emang udah sangat senang sekali brand ambassador kita yang baru ini mau bergabung dengan family-nya Head and Shoulders. I see. Oke, sekedar clue tadi sudah disampaikan sama Mbak Anggia. Kalau clue dari aku adalah, believe it or not, ketika ketemu langsung, itu cantiknya kayak
nambah 1000% lah. Kayak terlalu cantik sekali ya. Kita akan sama-sama melihat seperti apa the new face of Head and Shoulder. Tapi sebelumnya kita bakalan kasih tahu dengan kisi-kisi video berikut ini. Dan inilah dia, brand ambassador terbaru Head and Shoulder Indonesia. Please welcome Chelsea Islan. Woo! Wow, you look so pretty. Oke. Hari ini aku senang banget karena ditemani oleh dua perempuan cantik di sini. Chelsea, apa kabar? Baik, terima kasih. Gila, sibuk banget nih. Boleh ceritain mungkin kesibukannya saat ini lagi ngapain aja nih? Oh iya, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Head and Shoulders. Senang sekali bisa bergabung dalam keluarga Head and Shoulders. Untuk saat ini kesibukan terakhir itu aku main teater dan juga ada beberapa persiapan untuk film tahun depan. Wow. Surprise. Kita udah nunggu-nunggu banget nih sebenarnya ya. Tapi ini dikasih teasernya dengan menjadi keluarga barunya Head and Shoulder dulu nih, bisa dilihat langsung secara langsung wajah cantiknya gitu ya. Oke, Chelsea. Tapi anyway, aku tuh penasaran deh. How do you feel ketika pertama kali diajakin untuk menjadi keluarga besar dari Head and Shoulder? I feel so happy and aku merasa ini truly an honor for me. Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan untuk aku. Terima kasih untuk Head and Shoulders karena dari dulu sebenarnya ingin sekali menjadi brand ambassador dari Head and Shoulders. Gitu. Dan dari kecil juga aku pakai Head and Shoulders. I see. Nah, ini pertanyaannya adalah, emang apa sih yang dirasakan ketika melakukan perawatan rambut gitu ya, sebelum dan sesudah menggunakan Head and Shoulders? Ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya jauh sekali gitu. Sebelumnya mungkin aku sering merasakan insecurity gitu. Karena rambut aku tuh dulu kering sekali gitu dan tipis gitu. Karena saat syuting itu kan sering sekali di styling ya gitu. Jadi dicatok, dikeriting, terus sempat juga untuk beberapa film itu aku di bleaching rambutnya. Jadi aku harus dicat warna merah dan sebagainya gitu. Dan setelah itu rambutku akhirnya rusak gitu, nutrisinya kurang banget. Akhirnya perawatan kulit kepala itu menurut aku penting sekali dan aku mendapatkan ini dari Head and Shoulders. Iya. Yang sering kali kita lupakan adalah kita tuh terlalu fokus misalnya ngelihat penampilan dari muka dan juga badan, tapi rambut sering kali dilupakan padahal itu nggak kalah pentingnya gitu ya. Oke. Nah, ini juga untuk rekan media semua yang bergabung bersama kita saat ini, kalau mau nanya-nanya boleh banget. Silakan langsung aja tulis di kolom chat yang ada di bawah gitu ya. Karena nanti akan ada sesi khusus untuk Q&A di mana pertanyaan dari rekan media akan kita ajukan kepada narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Mungkin sekarang aku mau ke Mbak Anggia. Ini juga tadi kan ngomongin masalah memang penting sekali untuk ngomongin perawatan rambut. Nah, untuk aku sendiri, aku tuh punya kendala, rambut aku tuh kadang-kadang suka agak gatel gitu loh. Nah, kalau misalnya kita itu berketombe, itu sebenarnya normal nggak sih Mbak Gia? Nah, sebenarnya banyak ada yang beberapa orang miskonsepsi nih, katanya kalau ketombean tuh jorok pasti jarang mandi gitu kan. Padahal itu sebenarnya normal banget gitu loh. Jadi 1 dari 2 orang di dunia ini tuh pasti mengalami pernah mengalami ketombe gitu. Nah, ketombe itu sebenarnya disebabkan karena adanya Malacea fungus, sebut aja M gitu ya. Si oknum M itu yang menyebabkan ada di kulit kepala semua orang, dan sebagian orang itu sebenarnya kulit kepalanya sensitif nih dengan si bakteri si fungus ini ya gitu. Nah, makanya dibutuhkan produk yang tepat supaya bisa mengkontrol fungus ini supaya nggak ada ketombe lagi gitu. Jadi bisa rajin mandi gitu tapi masih ketombean karena memang nggak pakai produk yang tepat dan karena emang kulit kepalanya sensitif gitu ya. Setiap orang kan berbeda-beda. Makanya Head and Shoulders menyediakan solusi untuk orang di dunia yang punya masalah itu dengan Head and Shoulders gitu. Jadi sebenarnya punya ketombe itu nggak apa-apa karena sebenarnya banyak orang juga yang punya pengalaman serupa. Tapi cara mengatasinya itu yang kemudian harus dipikirkan lebih lanjut gitu ya? Iya, karena kan pasti masalah ketombe itu ini ya bikin percaya diri agak mengurang gitu begitu. Karena orang-orang mikir, ih kok kamu ketombean gitu gitu kan langsung jadi nggak pede gitu. Karena seringkali misalnya aku kalau lagi pakai baju yang gelap gitu ya, kalau udah garuk-garuk tuh pasti suka ada titik-titik putih yang jatuh ke baju aku gitu. Itu kadang-kadang suka jadi malu dan juga insecure, sama kayak Mbak Chelsea tadi gitu ya. Kalau dari Chelsea sendiri, ketika sudah insecure gitu ya, apa sih kemudian titik baliknya akhirnya kayak, oh iya I have to do something with this gitu. Kalau dari dirimu sendiri, apa yang dilakukan?
dari aku pribadi sih, aku akhirnya sadar gitu ya, dengan menggunakan Head & Shoulders juga, aku sadar bahwa perawatan kulit kepala itu sangat penting. Gitu. Jadi mungkin sebelumnya aku hanya menutupi saja nih, misalnya rambut aku kering, aku menutupi, tapi aku sadar bahwa menutupi itu tidak cukup gitu. Kita harus menyelesaikan dari akarnya. Kita harus secara keseluruhannya kita benerin gitu, dan perawatan kulit kepala itulah sangat penting sekali gitu. Itu yang aku rasakan banget. Jadi dari dari akar kepala hingga ujung rambut gitu. That's the most important thing. Kita kadang-kadang ngeliatnya cuma dari luarnya doang, tapi nggak lihat sampai ke akar kulit kepalanya itu seperti apa. Sedangkan itu juga diperhatikan gitu ya. Jadi it all comes from within gitu. Jadi kita benar-benar harus dari akarnya kita selesaikan, lalu semuanya akan pasti mendapatkan solusinya gitu. No wonder kamu menjadi brand ambassador dari Head & Shoulder. Aku mau dengar bahagia. Kenapa akhirnya memilih Chelsea? Apakah karena memang dia pintar, cantik, dan luar biasa gini apa gimana sih? Banyak banget ya sebenarnya, tapi kalau kita sih ngelihat Chelsea itu kan sebagai sosok yang inspiratif untuk orang-orang Indonesia saat ini, dan kita juga mau Chelsea menyebarkan positivity gitu ya ke orang-orang Indonesia dengan jadi bagian Head & Shoulders. Dan kita mau mengajak nih lebih banyak orang Indonesia untuk lebih pede dan nggak cuman on dari luarnya aja, tapi juga punya kulit kepala yang sehat gitu. Jadi kita merasa Chelsea will be a good addition, dan kita kan udah punya tadi campaign yang jalan dengan Joe Taslim Move On Bro. Ini edisi Move On Babs ya. Gitu. Selain ada Move On Bro, ada Move On Babs ya. Oh gitu ceritanya. Iya, karena kan kita ketombe itu nggak diskriminatif ya, gitu. Iya benar. Jadi mau cewek mau cowok bisa aja kena gitu. Jadi kita mau make sure kita juga punya brand ambassador seperti Chelsea yang bisa mengajak orang Indonesia untuk lebih peduli dengan kulit kepalanya juga, dan jadi lebih maybe a much better person gitu. Kalau ngelihat Chelsea kan kayak wah inspiratif sekali, banyak sekali kegiatannya gitu. Iya benar. Dan nggak perlu khawatir lagi masalah kendala di kulit kepalanya gitu ya. Bisa lebih bebas lagi untuk berkreasi gitu ya. Iya. Oke, that's a really nice thing gitu ya. Kalau misalnya aku ngelihat, karena kalau dilihat secara garis besar memang susah banget kadang-kadang. Kalau ngomongin ketombe itu tidak pandang bulu. Lu mau laki-laki, perempuan semua bisa kena. Lu mau cantik, mau kurang cantik lah, gimana? Pokoknya semua itu bisa kena sama siapapun gitu ya. Dan ini yang menjadi masalah. Harus ada yang namanya move on babe. Karena sebelumnya udah ada move on bro, ya kan? Nah, kalau udah ada move on bro, ada move on babe. Berarti kita bisa bilang kalau varian dari Head & Shoulder sebenarnya lumayan banyak dong. Karena ada untuk laki-laki, ada perempuan. Mungkin boleh dikasih tahu Mbak Anggi ya, ada apa aja sih variannya dan keunggulannya seperti apa? Banyak banget ya, jadi varian-varian kita kemarin kita baru launching yang varian terbaru kita yang namanya Itch Care, karena itu khusus untuk mengatasi anti ketombe dan gatal. Kebanyakan nih orang merasa aduh kulit kepala gatal, tapi gue nggak lihat yang putih-putih kok. Aku banget, iya. Nah padahal itu sebenarnya tanda-tanda tuh abang ada ketombe, cuman mungkin nggak kelihatan gitu kan. Jadi kita punya solusinya dengan ingredient eucalyptus supaya kulit kepalanya lebih calm gitu ya, supaya nggak gatal-gatal lagi. Itu salah satu varian yang kita punya. Kita juga tentunya selalu punya Cool Menthol yang punya sensasi dingin kulit kepala, jadi kalau abis keramas langsung adem gitu ya. Dan ada juga yang Lemon Fresh kalau kepalanya suka berminyak gitu, oily, itu kita juga punya. Nah ada banyak varian lain, terutama kalau masalah perempuan nih yang suka kita hadapi kan masalah rambut rontok. Iya. Nah, penyambut rambut rontok itu bisa juga disebabkan karena ketombe. Oh gitu. Makanya kita juga punya varian Head & Shoulder Supreme dengan Argan Oil Essence yang bisa merawat rambut, nggak cuma ngilangin ketombe, tadi kayak Chelsea bilang ya, menutrisi kulit kepala supaya rambutnya jadi lebih sehat dan nggak gampang rontok. Gitu. Oke. Gitu. Nah, semua produknya varian kita udah tersedia, tinggal ke toko mana aja gitu ya, mulai dari warung sebelah rumah gitu, minimarket sebelah gitu, sampai mau belanja tinggal klik, gampang banget, bentar lagi 12 ya. Bener banget lagi, mumpung sebentar lagi mau 12 biasanya ada promo-promo yang menarik yang akan ditawarkan juga ya? Tentunya, dengan kita kan sudah partner dengan banyak retailer ya, jadi tinggal pilih nih, tinggal di P&G Official Store, di retailer online mana aja, tinggal tunggu di 12 ya. As easy as that. Mau di warung sebelah rumah ada, minimarket ada, supermarket ada, hypermarket ada, e-commerce pun juga. Iya, kurang apa lagi coba, segampang itu loh nyari produknya, supaya tinggal abis keramas langsung pede, siap ngapain aja. Dan sebenarnya semudah itu untuk mengatasi permasalahan kulit kepala yang tadi disampaikan gitu ya.
Oke. Wah, ini kayaknya kalau ngobrol-ngobrol akan susah buat move on bro dan juga move on beb nih ya. Karena kita mau masuk ke sesi selanjutnya, ini sesi Q&A. Jadi untuk Anda semuanya yang saat ini bergabung bersama kita gitu ya, Kakak Media mau nanya-nanya, boleh banget, silakan langsung ketik pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah, karena nanti akan kita langsung ajukan pertanyaannya kepada teman-teman semua yang ada di sini dan juga narasumber. Dan jangan lupa kalau misalnya kita saat ini nih ya, masih ada juga games yang bisa diikutin. Setelah ini ada games Kahoot, jadi silahkan disiapkan aja satu gadgetnya lagi untuk bermain Kahoot lewat layar Anda saat ini. Dan satu lagi adalah Wheel of Luck, di mana semua teman-teman yang udah menjawab, sudah menebak Chelsea Islan di sini gitu ya. Ini bisa punya kesempatan untuk mendapatkan voucher entertainment senilai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang gitu. Sudah ada pertanyaannya? Boleh? Kita lagi mau menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sini. Nah, sambil ada pertanyaan mungkin dari rekan media, aku juga mau nanya nih. Mbak, aku tuh punya permasalahan. Kalau tadi katanya biasanya kalau perempuan suka rontok. Kali ini kayaknya ada emansipasi. Karena aku laki-laki juga rontok. Rontok di itu suka gatal-gatal. Itu kalau seperti itu kasusnya, cocoknya pakai yang apa nih Mbak? Kalau mungkin itu penyebab rontoknya karena gatal ya, jadi aku mungkin rekomendasinya dicoba dulu dengan Head and Shoulders Itch Care yang kita baru launching dengan eucalyptus ya. Karena bisa jadi karena gatal-gatal suka garuk-garuk jadinya rambutnya patah kan, terus akhirnya jadi rontok. Bener-bener. Gitu. Jadi bisa dicoba itu? Bisa dicoba itu. Move on ke Head and Shoulders dong. Move on dong bro, asik. Move on bed juga dong, ya kan? Kita jangan mau kalah dong. Nah, kalau misalnya keramas sebenarnya yang bener itu dalam satu hari itu berapa kali atau berapa kali seminggu tuh Mbak? Sebenarnya disaranin itu keramas setiap hari gitu. Jadi karena kan sama aja kayak kita nggak mandi seharian kan, kalau nggak mandinya tiap hari kayaknya rasanya jorok ya. Iya gitu lagi. Kan. Soalnya kan kulit kepala sama aja nih sama kulit-kulit kita di badan, kena polusi, kena keringat gitu. Jadi emang harus selalu dibersihin paling enggak setiap hari. Tapi sekarang karena lagi pandemi ya, jadi disarankan sih setiap hari atau setiap kali habis keluar rumah keramas nih biar bersih. Walaupun nggak cuma menghilangkan ketombe, tapi juga make sure kayak kita nggak bawa penyakit ya gitu. Dan Head and Shoulders itu formulanya lumayan gentle, mau dipakai setiap hari sehari 2 kali juga nggak akan bikin rambutnya kering. Aduh, gitu. Butuh banget yang kayak gitu-gitu tuh. Bisa sehari 2 kali dipakai dan nggak masalah? Nggak masalah. Oke. Nah, kalau Chelsea sendiri, aku penasaran. Biasanya kalau keramas itu di pagi apa di malam hari sih? Karena ada sebagian orang nih ya, ada tim pagi sama tim malam. Ada orang yang kayaknya nggak mau tidur kalau belum keramas karena takutnya nanti bantal ikutan kotor. Tapi ada juga yang bilang kalau pagi-pagi nggak keramas, nanti rambutnya tuh lepek, nggak ngembang. Kalau Chelsea tim yang mana nih? Aku sebenarnya lebih prefer ketika pulang dari mana-mana baru cuci rambut. I see. Karena jadi kita juga membersihkan kulit kepala kita. Gitu. Jadi mulai dari sekarang sih ingin lebih fokus pada kesehatan kulit kepala. I see. Kan kalau Head and Shoulders kadang-kadang ada rasa sensasi dingin, adem gitu-gitunya ya. Itu jadi daya tarik buat dirimu nggak sih untuk bershampoo dengan Head and Shoulders? Aku suka banget yang cool mentol. Favorit aku banget karena benar-benar ada sensasi dinginnya gitu. Jadi seger banget rasanya. Oke. Abis ini aku akan pesen yang cool mentol. Aku nggak mau kalah sama seorang Chelsea Islan ya. Oke. Sekali lagi untuk rekan media semuanya yang mau bertanya, kami persilakan langsung tanya aja di kolom chat yang ada di bawah buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Nggak usah khawatir, nanti akan aku kalau misalnya mau nanya sama Chelsea, akan aku langsung tanya sama Chelsea atau sama Mbak Anggia juga akan aku tanya sama Mbak Anggia. Karena tentunya juga kita masih akan ada games yang akan kita kasih sesaat lagi, makanya jangan kemana-mana ya. Stay tune terus sama kita sampai dengan akhir acara nanti karena tentunya masih akan ada banyak hadiah yang akan kita bagikan. Salah satunya kita punya voucher ya senilai 200.000 masing-masing untuk 3 orang. Jadi masing-masing dapat 200.000 rupiah di kahoot.it yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi buruan. Sekarang teman-teman media semuanya boleh langsung aja ambil handphonenya satu lagi untuk bersiap-siap bermain game sama kita setelah yang satu ini. Karena kita masih punya hadiah yang akan kita bagikan, ada saldo OVO ataupun juga GoPay senilai 200.000. Ini untuk masing-masing, jadi ada 3 orang pemenang nanti akan mendapatkannya. Termasuk juga untuk Anda yang saat ini udah ikutan ngejawab, menebak kira-kira siapakah the new face of Head and Shoulders, itu nanti bakalan kita kasih ada 1 juta rupiah totalnya untuk 2 orang pemenang. Apakah Anda yang beruntung ya? Kalau gitu sekarang kita mau langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dari media. Ini ada Mbak Dewi dari Beauty Beat. Mau nanya ke Chelsea yang dari dulu sudah pakai Head and Shoulders. Apakah varian yang pernah dicoba dan sekarang lagi pakai varian yang mana nih? Terima kasih. Oke.
Kalau untuk saat ini aku lagi pakai yang cool menthol. Cool menthol tadi disebutkan ya? Ceritakan juga karena memang aku suka yang sensasi dingin juga gitu dan fresh gitu. Karena kan pulang dari mana gitu kan dari luar gerah gitu. Karena apalagi kan kita tinggal di Indonesia gitu ya, humidity level, pollution gitu. Dan itu benar-benar pas pulang ke rumah tuh ingin yang benar-benar menyejukkan. Bener. Apalagi kan dirimu juga akhir-akhir ini misalnya lagi sibuk buat acting dan lain sebagainya. Jadi emang butuh banget yang relaksasi gitu. Iya, syuting juga. Iya bener-bener. Ih, itu dia. Tapi berarti kalau misalnya gonta-ganti Mbak Anggia itu boleh sebenarnya? Boleh aja. Kalau aku malah punya semuanya tuh di rumah. Semua variannya punya. Oh, serakah sekali kamu Mbak Anggia. Jadi tinggal pilih hari ini kayaknya pengen apa. Oh gitu iya ya. bener juga gitu. ya. Kayak kalau lagi pulang macet kan kayaknya pengen butuh yang seger-seger, adem-adem, pakai cool menthol biar langsung tenang batinnya gitu ya. Bener. Dan masing-masing itu kan sebenarnya punya spesifikasinya masing-masing yang berbeda gitu ya. Ada keunikannya masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan kita juga, lagi butuh yang mana tinggal pakai yang itu. Iya. Berarti boleh tuh siap sedia di rumah macam-macam varian. Boleh koleksi semua variannya Head and Shoulders. Wow, iya. Silahkan rekan media kalau misalnya mau ngoleksi sekalian boleh banget ya. Next question, ada dari Caca dari Hawaii Indonesia mau nanya nih, selain dengan pemakaian shampoo Head and Shoulders, apakah ada tips perawatan rambut sehat versi Kak Chelsea yang bisa dilakukan saat waktu senggang? Nah, kalau ada, boleh bagi tips perawatan rambut ala Kak Chelsea. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tips perawatan rambut sendiri sih memang saat ini aku benar-benar fokus banget pada kulit kepala aku, di kesehatan kulit kepala seperti yang tadi aku ceritakan juga, karena sebelumnya sudah ada masalah rambut yang kering dan juga bekas di styling dan semua itu. Tipsnya sih sebenarnya aku benar-benar cuma pakai Head and Shoulders aja. Udah itu doang perawatannya. Benar-benar langsung aku merasa lebih sehat juga kulit kepalanya gitu, dan juga seger banget seperti yang aku tadi cerita juga. Dan memang sekarang saatnya kita move on back gitu. Jadi kita jangan sampai hanya terlihat on rambutnya saja tapi di dalamnya ternyata ada masalah gitu. Jadi kita harus berhenti menutupi masalah rambut itu, tapi kita lihat dari akarnya gitu. Benar-benar dari masalahnya apa kita selesaikan, kita benerin semuanya gitu. Jadi memang awalnya ketika waktu itu dulu aku juga suka gatel juga rambutnya gitu, dan ternyata aku mendapatkan yang the one for me, yaitu Head and Shoulders. Cocok banget sama aku. Aduh, can I be your Head and Shoulders? Karena dia ngomong the one for me loh, ya kan? Boleh nggak sih aku sendiri? Nggak, siapa tahu butuh gitu, aku akan available gitu loh Mbak Anggia, barangkali gitu ya. Tapi kan kalau bisa disebutin, tapi sebenarnya yang paling benar adalah bukan untuk menutupi, melainkan menyelesaikan permasalahannya. Jadi instead of hiding it, but you solve the problem. Wah, itu yang kita butuhkan ya. Jangan ditutup-tutupin lah, udah just be yourself, tapi jangan lupa juga untuk diselesaikan masalahnya seperti yang dilakukan oleh Chelsea Islan gitu ya. Tapi Mbak, kalau misalnya kita sudah punya masalah rambut, perawatan yang lain tuh sebenarnya nggak perlu ya, dengan Head and Shoulders tuh udah lengkap semuanya ya? Benar, karena kan setiap rambut yang tumbuh itu kan sudah ternutrisi dengan bagus, ibaratnya kayak piara tanaman ya. Iya, betul. Gitu, kalau udah disiramin, dikasih pupuk yang bagus, pasti tumbuhnya juga bagus, nggak perlu ditambahin yang macam-macam lagi. Gitu. Oke. Ini angkatan pandemi banget ya, ngomonginnya tanaman ya. Karena ketika pandemi yang kita lakukan, apalagi kalau bukan nanam tanaman ya. Dan itu memang sejak pandemi ini jadi lebih fokus kepada kesehatan rambut sih gitu. Jadi bukan hanya kesehatan mental atau fisik, tapi kesehatan rambut itu penting sekali. Oke. Dan bahkan kamu pun seorang Chelsea Islan itu pernah insecure sama rambutnya. Itu benar banget. Itu benar, aku pernah ngalamin insecurity itu sendiri. Gitu. Kadang keluar rumah, gimana rambut aku gitu, tipis banget. Gitu. Tapi sekarang syukur puji Tuhan sudah tebal, sudah ternutrisi, sudah sehat. To be honest, kamu rambutnya bagus banget saat ini. Mungkin gak tau deh, teman-teman semua yang lagi nonton saat ini tuh melihat apa yang aku lihat atau enggak, tapi buat aku sendiri secara langsung gitu ya, rambutnya sangat sehat sekali loh. Oke, langsung dikibas ya. Tapi ini membuktikan kalau rambutnya memang sangat sehat sekali. Jadi memang untuk Anda semuanya yang saat ini juga punya permasalahan rambut yang sama ataupun juga di kulit kepalanya, seperti yang disampaikan oleh Chelsea tadi, bahwa udah paling benar, jangan ditutupin tapi diselesain. Dengan apa? Dengan Head and Shoulders, karena memang perawatannya ini lengkap banget. Kalau misalnya mau taruh semua variannya di rumah juga nggak masalah, karena sekali lagi tadi seperti yang disampaikan Mbak Anggia, boleh diganti-ganti juga boleh kok, nggak masalah banget, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apalagi kalau cool mentolnya, kayaknya aku jadi penasaran abis ini mau cobain cool mentolnya supaya agak adem-adem gitu ya. Kalau udah pusing capek seharian sebelum tidur, kita ademin dulu lah dengan Head and Shoulders ya. Oke, masih ada pertanyaan lainnya? Kita masih cek-cek dulu dari kakak media. Oke, sudah kita tutup sayang sekali karena
Oh, boleh kalau misalnya mau nanya lagi silahkan bertanya langsung ke kita. Mungkin sambil ada pertanyaan, mungkin kita boleh lompat ke selanjutnya di mana kita akan main quiz Kahoot gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang mau gabung sama kita boleh banget. Sekali lagi silahkan langsung diambil aja ya handphonenya atau gadget lainnya untuk kita akan bersama-sama bermain games Kahoot. Gimana sih caranya? As simple as this. Sekarang dari handphone kalian satu lagi nih, langsung buka kahoot.it. Sekali lagi, kahoot.it. Udah gitu, kalian nanti bakalan kita siapkan ada nomor PIN gitu ya, yang bisa Anda masukkan ke kahoot.it Anda masing-masing. Setelah itu Anda bisa langsung mengganti nama Anda. Sekali lagi, ganti nama Anda dengan formatnya nama kemudian asal medianya. Jadi bisa nama dash asal media atau nama underscore asal media, boleh banget. Nanti akan kita cek masing-masing, siapa tahu Anda yang kemudian beruntung menjadi pemenangnya, karena kita akan menyiapkan 5 pertanyaan yang bisa Anda jawab. Tapi jangan lupa kalau nanti sudah ada 3 nama yang beruntung menjadi juara 1, juara 2, juara 3, langsung di screen capture aja ya. Sekali lagi langsung di screen capture karena ini adalah requirement untuk Anda bisa membuktikan kalau Anda adalah pemenangnya. Alright? Siap? Sudah siap semuanya? Kita langsung masuk ke quiz kahoot.it, langsung kita keluarkan kalau gitu nomor PIN-nya boleh. Oke, sambil rekan media masih mau bertanya, kami persilakan, boleh langsung nanya aja. There you go. Ini dia ya. Dengan nomor PIN-nya adalah 8668745. Sekali lagi 8668745. Siap-siap untuk 3 yang beruntung masing-masing bisa mendapatkan saldo OVO dan juga GoPay nilai 200.000. Kalau yang beruntung udah bergabung sama kita di Indonesia, ada Dewi, hai. Langsung ya, semuanya masuk. Ada Mbak Dewi yang tadi nanya juga, ada Mas Kiki, ada Nina, ada Edwin, hai. Siapa lagi nih? Ardella, ada Hanina, Erni. Boleh silakan langsung bergabung bersama kita di sini. Dan kita akan bermain dengan 5 pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaannya nggak jauh-jauh. Udahlah, langsung move on, Beb ya. Move on, bro. Oke. Ada tuh ntar di pertanyaannya. Ya, kasih kisi-kisi aja dikit ya kan. Ada Pop Mama, ada Gracia dari Bazar, ada Taramizi dari IDN. Mana lagi nih? Boleh, masih mau bergabung bersama kita boleh, silakan langsung masukin aja, ambil handphone Anda satu lagi, kemudian masukin PIN-nya, ada di sebelah sini PIN-nya 8668745 untuk bisa bermain games bersama kita di sini. Nantinya akan ada 5 pertanyaan dan jangan lupa kalau Anda sudah menjadi pemenang langsung di screen capture ya. Di screenshot langsung karena ini akan menjadi requirement untuk Anda mendapatkan hadiahnya nanti ya. Oke, siapa lagi nih? Ada Cika, ada Risa, ada Hanina Dira. Sudah, oke. Kita langsung close aja. Kalau nggak kita nggak main-main, nanti nambah-nambah lagi ya. Sudah siap semuanya? Kita akan langsung mulai pertanyaannya. Ini agak-agak tegang ya. Head and shoulder quiz. And the first question is, siapakah brand ambassador dari Head and Shoulder? Chelsea Islan dan Joe Taslim atau Joko Suara dan Chelsea Islan? Opo iki? Pertanyaannya kok gini? Ini jawabannya gimana sih? Udah jelas kita juga udah tahu itu iklannya viral banget iki loh. Oke, silahkan dijawab aja. Di layar Anda saat ini, di layar handphone Anda ada warna merah dan warna biru. Oke, there you go. 23 orang menjawab benar yaitu Chelsea Islan dan juga Joe Taslim. Yeay! Pertanyaan pertama sudah selesai, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan yang kedua. Move on, Beb. Yuk, move on yuk. Beb, lanjut yuk, pertanyaan kedua yuk. Di next yuk, bisa yuk. Iya, Perolehan saat ini masih ditempati oleh Fonia MB. Oke, so memang jawabannya semuanya benar, tapi siapa yang paling duluan itu biasanya akan langsung masuk ke peringkat yang pertama gitu ya. Akan saing ke peringkat kedua, peringkat ketiga, dan lain sebagainya. Jadi selain harus tepat juga harus cepat ya. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Here we go. And the second question is, Head and Shoulder Cool Menthol shampoo untuk mengatasi permasalahan rambut apa? Tadi udah disebutin nih sama seorang Chelsea Islan ya. Ketombe basah, ketombe kering, gatal dan bau, atau rontok dan botak? Langsung dijawab. Ada satu orang yang salah, it's okay. Tapi 23 menjawab betul. Kita lihat perolehannya apakah kemudian sekarang sudah berbeda persaingannya, ada yang naik kah atau ada yang turun kah? Sayang sekali Fonia MB harus turun 1 peringkat, digantikan dengan nama Erni ya, yang berhasil naik ke peringkat pertama saat ini. But it's okay, Fonia kamu masih ada di top 3 yang bisa mendapatkan hadiah ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
And the third question is, apa hashtag Head and Shoulders? Move on beb, sama move on bro, atau move on nggak dan move on dong? 23 orang sudah menjawab dengan benar. Kita lihat apakah jawabannya benar. Kayaknya harusnya benar semua sih, karena nanti diulang-ulang, ya nggak sih, beb bro? Ya. Kita lihat jawabannya adalah 21 orang menjawab benar, 2 orang menjawab salah. Ya ampun, ini kok bisa salah ya? Oke, kita lihat perolehannya. Apakah kemudian sudah ada pergantian pemain saat ini? Fonia berhasil memimpin kali ini di peringkat yang pertama, disusul dengan Ernie dan juga Riana Hashtori. Oh, ternyata Marisa BJ harus turun, sayang sekali ya. Oh, naik malah. Enggak ya, turun ya, benar ya. Oke, it's okay. Lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Silakan disusul di pertanyaan yang keempat ini. Kita lihat yang manakah penyebutan Head and Shoulders yang benar. Head and Soldiers. Head and Soldier. Wow, gaul banget ya. Head and Solidar. Emang harus solidar sama teman ya. Dan yang terakhir, semua benar. Silakan. Semua benar. 14 menjawab betul, 10 menjawab salah. Padahal Mbak Anggi itu udah jelas bilang bebas, yang penting khasiatnya ya nggak sih? Yang penting bisa mengatasi kulit kepala yang bermasalah. It's okay, kita lihat perolehannya saat ini. Apakah ada kemajuan? Oh, Fonia tetap mempertahankan posisi di peringkat pertama, disusul dengan Mbak Marisa kayak nggak mau kalah, langsung naik 1 peringkat. Ada Mbak Yonisha juga dari Trans 7, it's okay. Mbak Riana harus turun dulu, nggak apa-apa ya. Kita coba lihat apakah di pertanyaan kelima ini kemudian bisa merubah kedudukan ya. Manakah yang benar? Pentingnya menjaga kesehatan kulit kepala alias move on beb, atau pentingnya menjaga hati dan perasaan alias move on dong? Buat aku dua-duanya sama penting. Coba kita lihat. Oke, kali ini 23 orang semuanya menjawab betul. Pentingnya menjaga kesehatan kulit kepala alias move on beb ya. Kita lihat hasil akhirnya kali ini. Apakah 3 orang yang beruntung tadi adalah 3 nama yang berada di peringkat awal 1, 2, 3 di pertanyaan keempat, atau ada perubahan? Kita lihat kali ini. Silakan jangan lupa di screenshot para pemenangnya. Ya, Mbak Yonisha langsung screenshot ya, boleh. Next ada Marisa BJ, oke. Dan pemenangnya adalah, congratulations, Riana Hashtori. Oh my god. Oke. Plot twist banget ya, Mbak Foni. Sayang banget kamu gak berhasil masuk, malah digantikan sama Mbak Riana Hashtori. But anyway, congratulations for the 3 winner! Jangan lupa di screenshot, karena untuk requirement pengambilan hadiahnya memang harus menyertakan hasil screenshotannya masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah ikutan. Congratulations! Yang senang adalah Chelsea dan juga Mbak Anggi ya. Aku juga ikutan senang. Oke, terima kasih banyak buat yang udah ikutan ngobrol-ngobrol sama kita di sini dan juga ikutan quiz Kahoot.it. Kita mau nanya dulu nih, masih ada pertanyaan yang mau kita ajukan kah? Masih ada ya? Boleh. Kita sambil ceki-ceki. Sambil agak tegang-tegang juga. Dan setelah yang satu ini jangan khawatir karena kita masih ada satu lagi games. It's actually not a games, tapi ini adalah mencari siapakah yang beruntung setelah tadi udah ngejawab, ikut menebak ya. Siapakah yang akan menjadi the new face of Head and Shoulder. Itu bakalan kita kasih tahu nanti gitu ya, dengan cara ada wheel of luck. Jadi akan kita acak kira-kira siapakah yang akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. But now we're gonna go into the question first dari Mbak Lastri Harian Kompas. Mau nanya untuk Chelsea, kenapa sih tetap pilih rambut panjang di masa pandemi? Good question. Banyak orang pilih potong rambut jadi pendek nih dengan alasan lebih mudah merawatnya. Bagaimana dengan dirimu? Terus ritual perawatan rambut seperti apa yang kamu nikmatin dan kenapa? Waduh, ada ritual segala. Tapi bener ya, kamu dengan panjang ini bertahan loh. Mbak Anggi aja langsung potong pendek. Aku dari dulu rambutnya emang selalu pendek. Dari dulu ternyata ya. Kalau Chelsea kenapa nih? Kalau aku pribadi sebenarnya dari dulu tuh selalu pendek. Nah, justru sekarang dari tahun lalu itu malah semenjak pandemi ini aku malah mau ngepanjangin rambut aku gitu, karena this is the moment dimana aku bisa ngepanjangin rambut aku, karena waktu itu banyak banget karakter-karakter yang aku harus potong rambut, aku harus warnain. Jadi justru semenjak pandemi ini makanya seperti yang tadi aku cerita, aku lebih fokus kepada kesehatan kulit kepala dan kepada rambut aku pribadi. Jadi justru aku merasakan bahwa oh yes, finally this is the time aku bisa panjangin rambut aku. Wih, seru banget. Iya bener ya. Karena lagi nggak ada project film gitu. Iya, kalau aktris tuh kadang-kadang susahnya karena kita ditentukan dengan karakter dan juga peran yang harus kita perankan di film ya. Tapi sekarang sudah bisa lebih santai dengan rambut panjangnya gitu ya. Dan juga bisa merawat lebih detail lagi karena mungkin lagi pandemi gini kan kita ya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Jadi bisa lebih fokus. Embrace it. Bener-bener, that's the right word, embrace. Menerima ya.
Next, kalau misalnya ritual perawatannya dari Mbak Chelsea itu ngapain aja sih biasanya? Sebenarnya perawatan ritual aku sendiri sebenarnya dengan menggunakan Head and Shoulders aja aku udah merasa bahwa udah seger banget dan juga kayak menurut aku ini benar-benar saatnya aku move on juga gitu. Jadi yang tadinya mungkin aku tidak fokus gitu, cuek gitu, aku juga lupa gitu akan kesehatan kulit kepala aku karena saking sibuknya kita juga udah benar-benar nggak ada waktu untuk aku kenapa ya gitu misalnya. Nah sekarang justru ini saatnya benar-benar tepat banget untuk aku fokus gitu dan juga ritualnya sebenarnya aku yang penting aku nggak hair dryer aja sih gitu. Itu sebenarnya ritual yang paling ampuh gitu karena jadi abis cuci rambut langsung aja nggak dikeringin gitu. Jadi biar keringin secara natural aja. Karena justru yang merusak rambut itu dari si hair dryer itu sendiri dan senengnya karena nggak syuting jadi aku nggak harus di styling. Aku nggak harus kena catokan, nggak di-keriting gitu. Jadi let it be natural, be yourself, be you. Wih, jadi ada blessing in disguise juga ya ketika kita santai di rumah aja, lebih banyak waktu untuk fokus ngerawat si rambut kita gitu ya. Oke, tapi Mbak Gia, emang bener ya kalau misalnya di hair dryer kadang-kadang suka ngerusak rambut, malah ada yang bilang kalau ngeringin rambut pun sebaiknya jangan digosok pakai handuk karena bisa bikin patah dan pecah. Itu bener nggak sih? Bener, jadi kayak setiap rambut itu kan sebenarnya kayak protein ya, gitu loh. Jadi kalau kita hair dryer atau kayak disasak gitu atau di rub gitu ya, itu kan jadinya kutikel-kutikel rambutnya itu bisa jadi kebuka. Nah itu yang akhirnya bikin rambutnya sendiri juga jadinya rusak gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih mungkin kayak kalau mau ngeringin rambut bisa dibalut aja pakai handuk gitu sampai kering agak-agak lembab gitu ya. Abis itu udah diangin-anginin aja gitu. Naturally aja. Kalau emang terpaksa harus pakai hair dryer, mungkin bisa di set di volumenya yang paling kecil, yang dingin, jadi nggak terlalu panas. Jadi kayak kering-kering angin gitu aja. Gitu. Biasanya yang paling rendah tuh cuma angin doang yang keluar, nggak ada angin sama sekali. Itu yang paling bagus ya buat kalau emang terpaksa, maksudnya buru-buru gitu kan, nggak kalau nungguin kering ini nggak enak juga ya keluar masa rambutnya lembab-lembab basah gitu. Iya. Karena suka masa kita harus nungguin lama untuk bisa keluar rumah gitu ya, atau mungkin untuk Zoom meeting bisa dikeringin dengan heat yang paling rendah. Betul. Justru menurut aku itu adalah ritual yang paling ampuh ya Mbak. Jadi benar-benar ya diangin-anginin aja gitu. Jadi rambutnya juga sehat dengan sendirinya, kering dengan sendirinya. Tapi Mbak Lastri, to be honest, Chelsea mau rambut pendek, rambut panjang, sama aja cantiknya bro, asli bro, gue nggak bohong deh. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya, mau nanya ke Mbak Anggia. Hai, selamat siang Mbak Anggia, saya Dira dari Cosmopolitan. Mau nanya varian apa sih yang paling favorit? Coba boleh diturunin sedikit? Iya, dia ngelamun, iya. Yang paling favorit banyak orang-orang pakai dan kira-kira kenapa banyak orang favorit itu yang itu? Nah. Kalau varian yang paling favoritnya dari Head and Shoulders itu yang Head and Shoulders Cool Menthol. Kebanyakan sih karena satu udah pasti kalau Head and Shoulders itu bisa menghilangkan ketombe. Nah, yang dicari juga sama orang-orang itu sensasi dinginnya. Jadi rasanya lebih adem. Apalagi kayak situasi udara di Indonesia kan suhunya juga lumayan humid dan panas ya. Jadi gerah gitu. Kayaknya kalau pakai Cool Menthol itu jadi kulit kepalanya juga adem. Berasa kayak pakai AC tanpa AC gitu kali ya. Bener. Gitu. Berarti ini efektif juga ya kalau misalnya kita lagi kesel, lagi emosi mungkin bisa keramas pakai Head and Shoulders biar adem juga hatinya ya. Move on juga gitu. Move on dari masalah Beb ya kan? Move on Beb. Tapi bener loh, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pusing, lagi kesel gitu ya, kadang-kadang kepala suka panas kan, mungkin bisa keramas pakai Cool Menthol ya dari Head and Shoulders ya. Trik yang bagus ya. Next, ada pertanyaan dari Fonia, Mother and Beyond untuk Mbak Anggia juga. Apa sih rencananya dari Head and Shoulders ke depannya dan apakah ada produk baru nih untuk merawat rambut seperti rambut yang sudah diwarnai atau terkena paparan bahan kimia? Wah, ini pertanyaan bagus banget. Mewakili teman-teman karena di zaman now tuh banyak banget yang suka ngecat rambut nih, Mbak. Iya, jadi kalau kedepannya sih pasti kalau salah satu rencana kita adalah membesarkan pasar Head and Shoulders gitu ya, karena di Indonesia sendiri ada 70% Indonesia consumer yang sebenarnya punya masalah kulit kepala gitu. Jadi sebagai yang punya brand ya, kita pengen produk kita bisa menyelesaikan lebih banyak masalah orang-orang di Indonesia cuma dengan pakai Head and Shoulders aja gitu. Kalau rencana kedepannya kita juga selalu berusaha ya memahami sebenarnya kebutuhan konsumen itu apa sih gitu dan apa yang brand kita bisa sesuaikan gitu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Head and Shoulders kan memang spesialisnya untuk menyehatkan kulit kepala nih. Jadi kita selalu fokus dengan masalah-masalah kulit kepala. Kalau untuk masalah rambut yang
diwarnai gitu ya, atau dulu karena pernah diwarnai, aku sih rekomennya pertama make sure dulu kulit kepalanya sehat dulu gitu, karena mau dibenerin juga kayak apa rambutnya kalau dari akarnya belum sehat gitu ya, nanti kan rambut yang keluar berikutnya juga kurang sehat gitu. Jadi sih aku sarankan untuk pakai produk yang bisa untuk menyehatkan kulit kepala dulu. Kebanyakan kalau yang diwarnai juga itu kan rambutnya lebih kering ya, jadi aku rekomendasinya untuk mungkin pakai dengan yang Head and Shoulder Supreme dengan argan oil, itu bisa supaya lebih menutrisi lagi ya rambutnya, yang bekas terkena paparan kimia atau bekas di styling yang terlalu damage gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau di cat itu permasalahan yang paling utama adalah rambutnya suka kusut karena dia kering banget. Mungkin dengan ada argan itu bisa ngebantu banget ya. Betul. Dan kalau dengan Head and Shoulder Supreme kan itu dari kulit kepalanya juga dibersihin dan disehatkan. Terus untuk rambutnya ada ekstra nutrisinya dari argan oil essence. Gitu. Itu dia. Mudah-mudahan terjawab tadi ya Mbak Fonia ya. Oke, sudah semua pertanyaan dijawab? Oke, sudah semua pertanyaan dijawab. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya, nggak apa-apa, mungkin bisa ditanyakan juga lewat Instagram kita, karena nanti akan dibantu oleh tim kita juga untuk menjawab pertanyaannya satu persatu ya. Terima kasih untuk seluruh pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin sebelum kita akhiri sesi dan juga akan ada sesi foto bareng, saya mau ngasih tahu juga nih untuk satu lagi. Ada hadiah senilai Rp1.000.000 total untuk 2 orang yang beruntung di Wheel of Luck. Yes, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk Anda semuanya bergabung bersama kita di sini dan sudah menjawab tadi ya kalau memang the new face of Head and Shoulders adalah Chelsea Islan ya. Nah, sekarang kita akan ngeliat nih ya, tadi jawabannya udah bener, langsung kita masukin ya nama-namanya ke Wheel of Luck dan akan kita acak kira-kira siapakah yang beruntung. Akan ada 2 orang yang beruntung. Sudah ada semuanya? Baik, langsung kita acak kalau gitu untuk pemenang yang pertama dan berhak mendapatkan voucher entertainment senilai Rp500.000. Kita acak dari sekarang. Silakan. Oke, kita sama-sama bilang stop. 1, 2, 3, stop. Hup, ya. Kita lihat siapa yang beruntung kali ini. Oke, congratulations untuk Atika Rianda. Oke, Atika Rianda Rusni dari Pimbela. Yeay! Aduh, dapat voucher entertainment Rp500.000. Tapi tenang aja, masih ada satu lagi yang beruntung. Langsung kita acak kalau gitu dari sekarang. Silakan. Set. Oke. Kita lihat kali ini yang beruntung adalah. Selamat untuk. Wah, tipis banget. Selamat untuk Dewi Rohmawati dari Beauty Beat. Yeay, congratulations. Selamat. Wih, langsung diselamatin sama Chelsea Islan ya. Terima kasih banyak untuk 2 orang yang beruntung, masing-masing mendapatkan voucher entertainment senilai Rp500.000. Yeay. Alright, dan sekarang sebelum kita masuk ke closing, mungkin kita mau foto bareng bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Akan kita screen capture juga, dan rekan-rekan media kalau mau screen capture gak boleh banget ya. Kita akan berfoto bersama. Boleh. Kita gayanya gimana nih Mbak Anggia, Chelsea? Kita move on. Oke, pertama gaya serius dulu kali ya, gaya yang kayak resmi ya kan? Boleh. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gayanya gimana nih? Move on, Beb. Aduh, gimana ya? Coba dong yang artisnya. Oke, move on ya. Gitu, move on, Beb. Oke, move on, Beb. Siap. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Alright, terima kasih banyak Chelsea. Terima kasih banyak. Thank you banget. Oh, masih satu lagi boleh? Kali ini kita akan menggunakan Head and Shoulders-nya nggak dipakai sih, kita pegang aja ya. Kalau dipakai takutnya nanti malah adem ya. Kebetulan kita lagi nggak pada emosi nih, jadi nggak perlu diademin pakai Head and Shoulder nih ya. Oke, bisa? Mau? Oke, nggak masalah. Tada! Oke, berdiri. Coba. Cukup ya? Oke, cukup. Boleh. Dalam hitungan 3. Oke, siap semuanya. Ayo jauh banget. Iya, ini aku jauh banget. Oke, Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke. Oh, apa nih? Satu lagi. Oh, masih satu lagi. Oke, boleh. Oh, kursinya mau diangkat dulu. Oh, iya, oke, boleh, nggak masalah. Oke. Iya. Kursinya mau diambil juga? Boleh. Maaf ya Mbak Chelsea ya. Oke. Sekali lagi. Wow. Oke. Nice. Siap, dalam hitungan 3. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Move on. Bro. Oke, aku taruh dulu. Iya. Gimana? Gini ya. Bronya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oh, masih satu lagi. Di bagian belakang yang pengen lihat ya. Oke. 1, 2. Oh, kesini ya, boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, kali ini beneran sudah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Of course, aku tuh seneng banget karena bisa bertemu dengan dua wanita cantik di sini yang sudah menginspirasi kita dengan berbagai macam informasi yang sudah diberikan juga. Mudah-mudahan semuanya bisa menambah insight-nya juga untuk seluruh rekan-rekan media yang ada di rumah dan juga bisa menginformasikan lagi ke lebih banyak masyarakat di luar sana ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat untuk para pemenang tadi. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah gabung sama kita. Sampai bertemu lagi di event selanjutnya dari Head & Shoulder. Arya Sungkoro pamit. Stay safe, stay healthy, and keep happy. Take care. Bye.